Yang pertama, pengertian lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan tipis gas O3 yang secara alami menyelimuti permukaan bumi. Ozon yang ada di lapisan troposfer justru membawa dampak negatif karena bisa membentuk kabut asap yang beracun. Banyak industri yang menghasilkan gas ozon dan melepaskannya ke udara sehingga mencemari lingkungan. Untung saja jumlah ozon di lapisan ini hanya sedikit, karena 90% dari total ozon di bumi terletak di ketinggian sekitar 20 km di lapisan stratosfer dan menjadi tameng yang sering disebut stratospheric ozon. Saat sinar matahari merasuki permukaan bumi pada berbagai panjang gelombang 400-700 nanometer, sinar inframerah pada panjang gelombang di atas 700 nanometer, sedangkan sinar ultraviolet pada panjang gelombang di bawah 400 nanometer. Ada 3 macam sinar ultraviolet, UVA, UVB, dan UVC. UVA berada pada panjang gelombang yang sangat dekat dengan sinar matahari, tampak sekitar 320-400 nanometer, dan dapat menembus lapisan-lapisan selimut bumi ini dengan mudah. UVB 270-320 nanometer, dapat diserap hampir seluruhnya 97-99%, sehingga tidak menjadi masalah bagi kehidupan bumi. Jadi, lapisan ozon adalah tameng yang dapat melindungi bumi kita dari ultraviolet. Materi yang kedua, penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon. Para ilmuwan sangat khawatir ketika mereka menemukan bahwa bahan kimia klorin, fluorin, dan karbon atau yang biasa disebut dengan CFC yang bisa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong spray aerosol memberikan ancaman terhadap lapisan ozon. Bila dilepas ke atmosfer, zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. Setiap satu molekul CFC mampu menghancurkan sehingga 1000 molekul ozon. Sehingga semakin lama lapisan ozon semakin menipis, bahkan bisa sampai berlubang. Materi yang ketiga yaitu dampak terjadinya penipisan lapisan ozon. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penipisan lapisan ozon akan menyebabkan lebih banyak sinar radiasi ultraviolet memasuki bumi. Radiasi ultraviolet ini dapat membuat efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, mengurangi hasil pertanian dan hutan. Efek utama pada manusia adalah peningkatan penyakit kanker kulit, karena selain itu dapat merusak mata, termasuk kataraks, dan juga mungkin akan melemahkan sistem imunisasi badan. Yang kedua, pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan hasil tanaman utama dunia. Hasil kajian menunjukkan hasil tanaman seperti barley dan oat menunjukkan penurunan karena penerimaan sinar radiasi yang semakin tinggi. Tanaman diperkirakan akan mengalami kelembapan pertumbuhan, bahkan akan cenderung kerdil sehingga merusak hasil panen dan hutan-hutan yang ada. Radiasi penuh ini juga dapat mematikan anak-anak ikan pada kepiting dan udang di lautan, serta mengurangi jumlah plankton yang menjadi salah satu sumber makanan kebanyakan hewan-hewan laut. Kerusakan lapisan ozon juga memiliki pengaruh langsung pada pemanasan bumi yang sering disebut sebagai efek rumah kaca. Usaha-usaha untuk mencegah penipisan ozon menjadi mulai dilakukan bersama oleh semua negara di dunia. Usaha itu pun telah digalakkan secara serius melalui UNEP atau Unit Nation Environment Program. Salah satu organisme PBB
yang bergerak di bidang program perlindungan lingkungan dan alam. Yang keempat, mengurangi dampak penipisan lapisan ozon. Tahun 1975, dikhawatirkan aktivitas manusia akan mengancam lapisan ozon. Oleh karena itu, atas permintaan unit nasional, WMO memulai penyelidikan ozon global dan proyek pemantauan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan penyelidikan ozon dalam jangka panjang. Semua data dapat pemantauan di seluruh dunia diantarkan ke Pusat Data Ozon Dunia di Toronto, Kanada, yang tersedia kepada masyarakat ilmiah internasional. Tahun 1977, pertemuan pakar UNEP mengambil tindakan rencana dunia terhadap lapisan ozon. Tahun 1987, ditandatangani Protokol Montreal, suatu perjanjian untuk perlindungan terhadap lapisan ozon. Protokol ini kemudian diratifikasi oleh 36 negara termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 1990, pelanggaran total terhadap penggunaan CFC sejak diusulkan oleh Komunitas Eropa, sekarang Unit Eropa, pada tahun 1989, yang juga disetujui oleh Presiden Amerika Serikat, George Bush, tahun 1991, untuk memonitor berkurangnya ozon secara global. Mengorbit pada ketinggian 600 km untuk mengukur variasi ozon pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran jelas pertama tentang kimiawi atmosfer di atas. Indonesia menentang Konvensi Vienna maupun Protokol Montreal sejak ditetapkannya keputusan Presiden nomor 23 tahun 1992. Berdasarkan keputusan Presiden itu, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perlindungan lapisan ozon atau PPO secara bertahap. Kedua, secara nasional Indonesia telah menetapkan komitmen untuk menghapus penggunaan PPO atau bahan perusak lapisan ozon pada akhir tahun 2007, termasuk menghapus program freon dalam alat pendingin pada tahun 2007. Untuk mencapai target penghapusan CFC pada tahun 2007, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program dana. Untuk program penghapusan CFC diperoleh dalam bentuk hibah dan dari dana untuk multilateral dan protokol atau MLF. Oke baik, jadi kesimpulannya memang timbulnya lapisan ozon ini dipicu dari tingginya pemakaian CFC oleh sebagian besar negara beberapa dekade yang lalu. Namun guna menormalkan kondisi kosong ini diperlukan kerja keras dan kerjasama yang baik, dan semua pihak tindakan yang dapat kita lakukan ini demikian memelihara lapisan ozon. Misalnya, mulai mengurangi atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang menggunakan zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung bumi dari sinar UV ini. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan lapisan ozon, pemahaman mengenai penanggulangan penipisan lapisan ozon, memperkenalkan bahan, proses produksi, teknologi yang tidak merusak lapisan ozon. Bila tidak, maka proses penipisan akan semakin mudah, mungkin saja akan menyebabkan lapisan ini tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk aslinya.